Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Amanda Rigby. Hai. Kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi yang ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gaji berapa kalau jenderal? Saya gua nggak tahu makanya. tapi kan Ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti Kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Nggak ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Aku kirain agak panjangan gitu ya. Enggak. Pendek-pendek aja langsung. Apa kabar Amanda? Baik, Cing. Apa kabar? Lebih segar sekarang kelihatannya. Iya. Mau bilang gendutan ya? Enggak. Segar bener, segar. Thank you. Olahraga atau apa? Atau Olahraga, olahraganya apa? nge-gym. Oh, fitness berarti ke gym. Karena Iya. kalau fitnah kejam. Nah, jangan, nggak boleh. Kita bolehnya fitness aja. Jangan. Setiap hari atau ada ini ya? Enggak, kadang-kadang nggak rutin juga kok. Kalau apa Seminggu lagi? pasti. Seminggu diusahain 2 kali. Gitu. Nggak banyak ya. Gimana? Tapi emang kelihatan jauh lebih segar dibanding terakhir kita ketemu. Oh, yang pas terakhir itu. Yang kita nonton film itu di bioskop itu loh. Film apa tuh? Cing, inget nggak? Film Marni waktu itu. Kan belum tayang. Iya. Tapi memang kelihatan lebih segar atau lebih bahagia hidupnya. Ya, alhamdulillah happy. Eh, Udah gitu aja deh. Jangan dipanjang-panjangin. Kompas masih jalan. Udah enggak, kan terakhir. Oh, kita ketemu di Kompas ya terakhir. Terakhir Kompas ya. Itu programnya yang bungkus atau Amandanya yang udahan? Kebetulan programnya season 3 kan kemarin udah tuh. Udah selesai. Tapi mau lanjut tuh. lagi? Insya Allah ya. Enggak, katanya mau ngomongannya. Mau ngomong aja. Aku sih belum tahu gimana. Aku berembut gue kalau ngomong sama ini tuh panas gitu. Maaf ya. ya, guys. Kan itu hampir setahun berarti ya? Iya, Hampir setahun. Hampir setahun, ya. Berhubungan sama pelawak-pelawak. Ada pelawaknya Komeng lagi. Iya, Bang Hibzi, Komeng. Awe Iya. terakhir. Itu gimana? Waktu masih sekolah, gurunya juga kan pelawak senior. Gak gimana? Ini gak terasa nggak komedinya sekarang? Ya belajar banyak sih dari Bang Komeng ya, terutama. Kan baru pertama kali tuh aku satu program sama Bang Komeng. Terus? Ya lucu banget. Ya aku ketawa terus sih. Gue gak bisa pandang-pandangan lama sama Amanda, pasti pengen ketawa. Kenapa ya? Iya, nggak tahu tuh. Amanda ini adalah murid kesayangan gue di anak sekolah. Yakin ya, bukan Dede, bukan Kak Vicky. Enggak, itu. Bener ya? Benar. Oke. Nah, tapi gue guru kesayangan Amanda bukan. Kesayangan lah. Karena Satu-satunya Enggak, itu guru di jadi sih. Bukan karena apa, baik, cara ngajarnya enak, terus Oh. kebapaan, melindungi, mengayomi. Enggak, aku suka sama yang selalu ada gitu daripada yang Gue banget enggak itu. pernah ada gitu. Tapi lo gue WA jarang jawab. Kan salah nomor. Kejar pinjol ya lo ya. Baru Gue bisa ganti nomor. Lo dikejar pinjol ya? Gue baru sekali lagi ada orang yang ganti nomor nih. Enggak loh, banyak ganti nomor.
Enggak, nomor yang itu ada tetap, tapi jarang aktif. Yang aktif yang ini, Cing. Yang baru itu. Iya. Yang lama itu kenapa dikejar-kejar cowok lo? Enggak. Hah? Enggak, masa dikejar-kejar. Zaman sekarang kayaknya nggak ada deh cowok ngejar-ngejar di itu. Ih, banyak. Apa? Banyak. Ya, maksudnya kenapa lo mau menghilang dari Nomor itu? Karena nomor itu banyak kontak-kontak yang apa gitu. Ya enggak, maksudnya kalau yang ini kan mungkin yang baru. Aduh, ini boleh gak sih ngomongin kalau sama Cik Abdel tuh? Enggak, kok agak aneh gitu Amanda Ripi ganti nomor gitu. Kenapa anehnya? Aneh. Banyak banget yang ganti nomor. Ya tapi bukan Amanda gitu. Kalau Amanda ganti nomor, Hah? kayaknya pasti ada sesuatu gitu. Nomor itu pasti kenapa gitu? Nggak ada, emang nomor itu kebetulan buat kerjaan. Kebanyakan kan dari dulu di situ kerjaan. Ya udah yang ini emang buat kayak teman-teman aja atau keluarga gitu, lebih private. Iya tapi ada yang harus dihindari dari salah satu kontak yang ada di nomor itu. Nggak ada. Emang aku aja masih pakai nomornya. Enggak, gue kagak dijawab-jawab. Masih dipakai, masih nyala. Tapi ya jarang lebih sering dipakai yang nomor baru. Karena? Cing, ini durasi loh ngomongin nomor baru aku. Gak durasi mah aman di sini. Mau sampai kapan kek? Iya. Jadi nomor itu udah nggak dipakai. Dipakai, tapi Cing Abdel ke nomor yang baru aja. Ya, jadi siapa tahu ada orang yang kok Amanda nggak respon nih gitu misalnya. Oh tidak, aku enggak lah, aku respon. Iya. Misal ada yang ngerasa tidak direspon sama Amanda. Yang di dalam. Amanda ini nomornya ada yang baru gitu. Iya, aku ada yang baru. Nggak usah dikasih tahu juga, Cing. Kan orang-orang juga nggak tahu nomor aku. Orang juga nggak tahu aku ganti nomor. Ini gara-gara Cing Abdel aja orang jadi tahu semua aku ganti nomor. Bukan ganti, nambah nomor. Nambah nomor, ya. Iya. Nomor yang itu masih ada, cuma jarang direspon. Iya. Iya. Nggak usah dipertegas. Boleh nggak sih ngomongin yang lain? Oke, kita ngomongin yang lain. Handphonenya sekarang apa ini? Masih. Itulah. Ya, Amanda udah selesai syuting film layar lebar katanya. Udah selesai. Marni. Sesuai dengan baju aku ya, Marni. Gue kira ini merek apa gitu, ternyata ini ada mungkin sih karena lo yang make jadi kayak sebuah merek fashion gitu. Ada sih merek fashion Marni. Ada. Mardi bukan? Marni ada. Marno? Hah? Belum ada tuh. Ya. Jadi karena lo yang pakai kayak ini merek baru ya gitu. Keren banget ya, fashion Iya, banget ya. iya. Nanti boleh dong kaos Marni buat Cing Abdel ya. XXXL. Enggak orang L lah, L. L apaan? L3 kalau mau kasih gua. Triple L. Iya, triple L gitu. Makanya jangan makan mie ayam terus. Abis ini yuk. Abis ini kita makan mie ayam Iya. ya. Guys, cobain mie ayamnya Cing Abdel. Iya, Karena aku belum nyoba. Iya. Abis ini aku mau nyoba. Cobain bakso gedenya ada, bakso Iya. uratnya ada. Apalagi yang spesial apa? Es teler ada. Es teler ada. Telernya enak ya? Enak. Alpukat, kelapa, nangka. Itu es teler original kayak gitu. Original kayak gitu. Oh, kalau yang nggak original isinya? Ya ada ditambah-tambahin buah apa, terus pakein sirup, dipakein apa enggak. Berarti kalau lihat es teler selain 3 buah itu nggak original lagi, Enggak, guys? itu udah modif enggak Iya. bener itu. Ya. Oke. Ya oke, kita ngomongin Marni sekarang. Ya. Jadi film Marni itu film tentang Marni itu film horor tapi campur action. film horor campur action atau film action campur horor? Lebih banyak mana ininya? Kayaknya sih horor campur action ya. Oke, berarti ada berantem-berantemnya? Ada berantem-berantemnya, iya. Lu juga berantem-berantem? Iya, aku kebetulan ngikutin workshop fighting. Ini pertama kalinya aku ikut workshop fighting buat film. Jadi belajar ini? Fighting, iya. Kebetulan yang ngajarin juga Wise Team. Iko Uwais? Timnya Iko Wise Team Iya. gitu. Jadi mereka yang bikin koreonya, terus pas on set juga mereka make sure safety-nya, sling-nya semua aman. Terbang-terbangan? Kita juga aman. Hah? Terbang-terbangan? Maksudnya Iya, lompat-lompat kayak gitu? pendekar-pendekar Iya. gitu enggak deh. Iya, ada juga pakai slingnya. Jadi aku harus latihan sling juga walaupun bagianku nggak banyak ada slingnya. Emang jadi apa di Marni? Karakter aku namanya Anissa. Anissa itu
gitu. Jadi Istrinya Menteri siapa? Agus Yudhoyono. Itu Anissa Pohan. Anissa Radit juga. Ada Anissa Aziza. Iya, ini Anissa apa? Ada nama panjangnya gak nih? Anissa Bahar gak? Yang patah-patah enggak? Enggak, kebetulan nggak diajarin itu goyang patah-patah. Oke. Diajarinnya berantem. Jadi Anissa ini adalah... Jadi Anissa berantem. Bisa ya. Jadi Anissa ini adalah... Anissa tuh ceritanya ibunya itu single mother, Kak Hannah Al-Rashid. Iya. Sama adik aku, kita pindah ke sebuah desa karena ibu aku single mother itu dia yang sibuk kerja buat anaknya kita berdua. Nah, begitu pindah ke desa ini, di situ ceritanya mulai. Jadi masalahnya malah tambah banyak karena ternyata Wewe Gombel tuh suka sama ini kan ceritanya tentang Wewe Gombel, urban legend juga. Yang suka nyulik anak. Yang suka nyulik anak dan kebetulan ternyata Wewe Gombel tuh suka sama anak-anak kecil yang nggak diperhatiin sama orang tuanya gitu. Oh, jadi yang diculik adiknya? Adik aku. Dan nanti prosesnya juga Wewe Gombelnya cara ngedeketin adik aku masuk ke dalam tubuhnya Anissa gitu. Lu jadi Wewe Gombel? Semai. Karena kan aku nanti kerasukan sosok Marninya ini gitu. Si Wewe Gombelnya ini Marni, nama Wewe Gombelnya Marni. Nah, ini juga jarang banget ada film horor yang menceritakan tentang hantunya. Nanti di film Marni ini ada 2 kisah zaman dulu dan zaman sekarang. Zamannya Marni. Jadi diceritakan kenapa sih Marni ini bisa menjadi seorang Wewe Gombel, seorang lagi kan dia setan ya. Sebuah Wewe Gombel. Sebuah tapi sesetan. Yeah. Nah, kenapa Marni ini bisa jadi setan banget gitu? Yeah. Bisa jadi sesetan Wewe Gombel gitu. Iya. Yeah. Karena apa itu? Karena nanti makanya nonton Marni, kisahnya ada kenapa sih kok bisa jadi Wewe Gombel gitu. Ini kisahnya si asal-usul Wewe Gombel apa fiksi aja nih Marni kayak begini atau memang ada sejarahnya Wewe Gombel itu si Marni ini gitu atau gimana sih? Sebenarnya ini cerita fiksi. Yeah. Cuman sutradara kita Kak Billy itu berusaha untuk dia tuh suka banget dengan hal-hal yang supranatural gitu dan dia juga punya lumayan punya sense untuk ngelihat. Kalau aku kan nggak peka ya orangnya. Pantesan aja banyak yang. Tapi aku nggak peka tapi hatiku tuh sensitif gitu. Lembut ya. Iya. Lembut emang kalau hati sih lembut gue udah. Makasih ya Ci. Sama-sama. Iya. Nah jadi boleh balik ke film? Boleh silakan. Boleh ya. Nah, ngapain jawab yang di dalam ya? Boleh kak ya. Jadi ya sebisa mungkin research tentang kisah-kisah nyatanya Wewe Gombel. Kan banyak banget tuh kita sering dengar cerita anak diculik atau apa. Di kampung gue dipisahkan dulu sempat ada yang diculik sama Wewe Gombel. Terus dibalikin. Terus nyari-nyarinya pakai brong. Itu ada nanti di film. Benar. Benar, iya. Pakai panci segala macam. Terus ketemunya di Bekasi jauh. Oh, terus pas diketemuin anaknya gimana? Tapi dia bukan Marni dia namanya. Namanya siapa? Siapa Siti. Bukan juga dong. Manda. Iya. Nah, aku baru tahu itu. Ada Wewe Gombel namanya Amanda. Berarti dia kayak aku nggak blasteran nggak? Enggak, dia asli. Iya. Orang Inggris. Lebih bule banget itu setan ya. Berarti emang pengen tinggal di Indonesia. Di Indonesia, tapi itu apa ya gimana ceritanya ya? Pokoknya itu berhari-hari, iya. Hilangnya. Emang gitu katanya. Nah, yang di Marni ini juga gitu. Ada proses adegan penculikan hilang anak itu. Ada. Jadi dijelasin juga reasonnya kenapa sih Wewe Gombel itu suka nyulikin anak-anak. Nah, itu kenapa tuh? Makanya nonton. Tanggal berapa? Masih lama. Tanggal 27 udah tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Nonton ya, please, buat aku. Kalau dia nggak sayang sama bioskopnya, gimana? Kita hanya di bioskop kesayangan. Kalau kamu nggak sayang sama bioskopnya, sayang sama aku. Gue numpau pindah. Jadi diceritain kenapa selama ini kita tahu Wewe Gombel nyulik anak. Iya, tapi kan nggak tahu reasonnya kenapa. Iya, makanya di film ini tuh dijelasin reasonnya kenapa sih Wewe Gombel ini
nyulikin anak-anak gitu. Kisahnya zaman dulunya tuh kenapa gitu. Dan prosesnya menculik, pas diculik juga nanti digambarin, oh kalau diculik Wewe Gombel tuh situasinya kayak gini gitu. Nanti juga digambarkan. Nah itu tuh yang nggak di tahu film tuh. itu. Kalau Iya. itu tuh jadi dibawa gitu. Dibawa, iya. Jadi kan nanti pas Wewe Gombel itu ngerasukin tubuh Anissa gitu. Nah di situ juga diperlihatkan di film ini lama-lama. Terus pas diculik juga, oh digambarkan visualnya ya sesuai dengan film Marni gitu. Oh kalau diculik Wewe Gombel tuh situasinya kayak gini gitu. Ada nggak caranya gimana supaya nemuin Wewe Gombel? Kan dia hilang itu aja ketemunya di Bekasi katanya, jauh di tempat gue tuh. Iya. Dari Pisangan ke Bekasi tuh bisa sejam 2 jam lah kalau naik mobil. Itu jauh banget tuh kalau dijemput, mesti dijemput kan? Iya, Jam 2 jam. harus ke sana. Itu ada nggak di filmnya ini cara? Caranya, nah di film ini ada satu jimat. Jimat itu katanya bisa untuk menjauhi Wewe. wewe dan makhluk halus ya, untuk masuk ke dalam rumah. Tapi cara untuk mencarinya juga ada tadi yang kayak Cing Abdel jelasin Gitu-gitu. nanti ada scene-nya di film ini juga gitu. Pokoknya perabotan rumah keluarin, Iya, dipukul-pukul. dipukul-pukul gitu. Iya. Terus cari rame-rame warga gitu. Iya, iya. Ini film keberapa sih buat Manda? Ini film ke 4. 4. Tapi horor pertama. Horor pertama. Aku pernah thriller. Tapi nggak horor hantu gitu. Ini horor hantu pertama aku. Pernah thriller. Thriller. Yang serem-serem juga. Iya, serem-serem juga. Jump scare gitu. Tapi kan tapi thriller. Kalau ini kan horor. Bedanya Lebih ke thriller. Kalau horor Thriller. lebih thriller tuh thriller banget. Horor tuh horor. horor banget gitu Horor ya. banget Oh. gitu, ya. ya perbedaan yang cukup Iya, nyata nggak- ya. Hantu lah, hantu. iya. Film pertama aku gitu. Nah, ada nggak bedanya syuting kan? Padahal lu lebih sering hampir 2-3 tahun terakhir Komedi. Iya. Nah, ada nggak perbedaannya? Lo harus berakting. Nah, PR-nya tuh di film ini sebenarnya paling yang bikin aku excited juga actionnya. Oke. Aku excited banget pas ditawarin film ini karena oh ada actionnya juga ya sekalian gitu. Jadi aku ikut workshop fighting itu Berapa lama tuh gituan? sebulanan. Jadi proses syuting film ini tuh 2 bulan lah dari mulai proses workshop, reading, syuting tuh kira-kira 2 bulan. Tapi film ini ditulis tuh sebenarnya aku ditawarinnya udah dari setahun yang lalunya. Sampai akhirnya jadi gitu. Jadi udah bisa berantem beneran atau hanya itu di tag-nya? Kan gue pernah juga deh waktu itu sekali lah tag film action. Cuman tak udah cut atau satu rangkaian satu set ininya berantemnya. Wise Team tuh hebatnya mereka udah set by setin jadi misalnya satu scene mereka udah aturin movement by movementnya tuh teratur, jadi nggak secapek itu juga walaupun pertama kalinya buat aku ya. Jadi ya paling 2-3 gerakan cut diambil lain gitu atau? Iya, jadi angle-nya tuh mereka udah teratur banget sih menurut aku. Angle-angle-nya, terus take-take-nya. Nah itu lo sebagai Anissa yang memang bisa bela diri? Nah kebetulan kenapa Anissa ini kan sebenarnya masih sekolah. Dia baru pindah ke desa itu. Kenapa dia tiba-tiba bisa berantem? Sebenarnya berantemnya pun walaupun ada nendang atau apa, lompat. Tapi ini karena dia juga kerasukan Marni. Si Marni. Tiba-tiba dia punya kekuatan yang lebih gitu. Dan berantemnya pun bukan berantem yang terlalu teratur kayak wushu atau silat. Lebih ke self defense gitu. Oh, iya. Jadi kayak orang ngamuk lah gitu. Kayak orang ngamuk gitu. Tapi kan beda banget, lo kan aslinya lembut banget. Iya. Hah? Emang iya? Iya, lo aslinya tuh lembut terus. Kalau pas di sekolah aku tetap lembut. Terus harus berakting ini gimana? Itu makanya sih aku happy sebenarnya dikasih kesempatan untuk melakukan sesuatu yang di luar zona nyaman aku
Gitu. Emang kamu zona nyamannya apa sih? Udah nyaman sama siapa sekarang? Sama kamu. Gue sambit loh. Dikira gue nggak kegoda kali. Nah, ini dia posternya nih. Iya. Two Story of Wewe Gombel. The Story of Wewe Gombel. Two Story-nya ini itu tadi cerita tentang Marni. Tentang Marni. Bagaimana dia menjadi Wewe Gombel. Iya. Setelah itu Marni yang merasuki Anissa. Nah, menculik anak segala macem. Menculik kebetulan hubungannya sama aku tuh karena target dia adik aku. Oke. Karena aku dan adik aku baru pindah ke desa itu. Nah, di situ jadi prosesnya. kalau di film ini ceritanya si Wewe Gombel itu menculik anak lewat cara dia merasuki orang. Ntar orang itu ngajak. Ya, kebetulan kalau adik aku nggak selalu, dia caranya tuh beda-beda ternyata ya. Aku sih nggak tahu, cuman karena aku main film ini, jadi aku banyak research tentang Wewe Gombel, banyak baca-baca tentang Wewe Gombel juga. Caranya tuh berbeda-beda, dia bisa merasuki tubuh orang yang terjadi ke Anissa dan adiknya. Bisa juga dia langsung, kalau anak-anak tuh kadang nggak boleh keluar maghrib-maghrib, karena bisa langsung diculik, dibawa Wewe Gombel bisa, gitu. Tanpa dia harus merasuki badan orang? Iya, tanpa harus. Oh, ya. Kecil banget, gue nggak bisa kebaca lagi. Marni, The Story of Wewe Gombel. Atasnya apa tuh? Production. Kecil banget. Iya. Itu lu yang sebelah itu kiri. Ada aku, ada Kahana. Iya, Hana Al-Rashid. Kok AI itu mukaku, guys? Kayak sempurna banget gitu. Sempurna banget. Kalau sekarang? Sempurni. Sempurnu. Ini shape terbaik lo ini. Dari harus miring. Shape terbaik aku, angle aku tuh harus. Kalau kita nanti foto ya dari sini. Iya, dari angle sini gitu. Atau pokoknya miring. Lo mah nggak miring cakep aja kalau kata gue sih, kata gue ya. Makasih. Iya. Nah, kalau ini kan ada orang yang karena mau main film ini, fisiknya pun harus disesuaikan dengan karakternya. Jadi kadang ada yang diet, ada yang olahraga segala macam. Ini ada nggak? Diperlukan hal-hal yang itu nggak? Ngebentuk postur tubuhnya gitu. Kalau aku sih paling banyak olahraga karena buat actionnya ya. Jadi biar fit aja. Nah, kalau untuk berat badan atau apa sih, karena Anissa nih sebenarnya masih sekolah. SMA? Iya, beda kan dengan umur asliku gitu. Nah, jadi mungkin sebenarnya bukan. Tapi lu masih pantas lo jadi anak SMA ya kan aku murid kesayangan. Yang nggak naik-naik tapi. Itu bukan aku, Kak Vicky. Iya, Kak Vicky, iya. Tapi memang masih pantas jadi anak SMA gitu. Iya, makasih ya, Cing. Iya, kalau dibanding, setuju kan? Semua setuju kan? Yang nggak naik 10 tahun. Enggak lah, ya. Lama banget. Iya. Paling kalau di film ini tuh untuk menjadi Anissa aku nggak make up. Karena kalau make up kan mungkin kelihatan lebih dewasa ya, bukan tua ya, tapi dewasa. Jadi ini aku nggak pakai make up. Itu apa mengkilat-mengkilat segala macam, tacap-tacap doang? Tacap aja, dan pas lagi adegan kesurupan kan juga make up-nya make up efek ya. Iya. Jadi kalau make up yang kayak lipstick atau bulu mata tuh begitu tuh enggak. Jadi benar-benar polos saja, dan pakai bajunya juga mungkin lebih ABG aja. Iya ya, kayak ini ya. Jadi benar-benar polos gitu mukanya. Gak make up aja cakep banget loh, Man. Makasih ya, Cing. Cing juga kok guru paling ganteng setendean. Tenang aja, cuma satu gurunya. Iya. Nagih nggak ini film action? Iya. Kebetulan aku seneng. Ternyata seneng gitu. Dan nantinya juga kalau ditawarin mudah-mudahan ya karakter-karakter yang aku belum pernah meranin tuh aku malah seneng. Apa yang kepikiran, kayaknya kepengen deh main film yang dapat perannya, karakternya seperti apa gitu? Aku pengen dapet action lagi, tapi yang actionnya full. Tuh aku sebenarnya pengen banget. Lo jadi pendekarnya gitu?
Atau aku jadi kungfu panda ya. Tapi lo kalau nggak tidur emang mata panda lu. Iya kan? Iya. Sekarang enggak. Sekarang enggak karena Cukup tidur. Iya. Waktu aku mata panda tuh kapan? Kayak Cing tuh mengerti aku banget deh. Banget, Manda. Iya. Iya, gue tahu banget lo. Kalau lagi diem karena sebel, diem lagi gabut, gue udah menyelami lu. Oh, aduh. Kapan tuh? Akhirnya, biasanya aku kalau lagi diem tuh tiba-tiba ngemil. Kalau anak sekolah sering mata panda. Iya ya. Iya. Karena mungkin syuting yang lain juga kali. Ya kan kita juga kelarnya malam-malam terus. Iya, malam terus. Malam-malam terus, besoknya udah harus pagi lagi. Iya, iya. Bener. Udah ada film-film berikutnya yang kayaknya udah mulai ada pembicaraan. Udah sih, udah-udahan. Laku ya, Manda ya. Hah? Laku. Amin. Iya. Amin, doain aja, Amin Cing. ya. Dalam waktu Cing dekat. Abdel juga. Amin. Banyak banget programnya. Dulu. Enggak, sekarang juga banyak. Kan ada Warkop Reborn. Iya. Ada Padi Reborn. Kalau Abdel tuh Riran. Riran. Di Riran ya terus. Ada juga itu yang nyanyi. Ya apa? Jangan ah, suaraku agak kacau. Ran. Iya. Juni jadi host di sebuah acara di sebuah televisi swasta siaran bola. Iya. Oh iya, itu kan Cing Abdel tuh tahu aku banget karena tadi ngobrol kali. Tadi kita ngobrol dulu kan. Iya. Itu persiapannya gimana? Ini baru lagi nih, baru nggak olahraga? Kebetulan udah pernah sih. Bola? Bola udah pernah. Ngomongin bola? Bukan ngomongin bola, lebih kayak host ya, presenternya sih. Ya tapi kan tetap harus memperhatikan pertandingan. Iya. Emang ngerti bola? Aku kan waktu SMA main bola. Iya, emang iya. Cing Abdel nih ketawa mulu kalau ngobrol sama aku beneran. Iya, karena gue seneng, Amanda. Iya, karena aku anak kesayangan. Bener, iya. Nggak maksudnya, emang merhatiin perkembangan bola nggak? Kebetulan sih nggak terlalu. Tapi nanti untuk persiapan, Iya. Untuk persiapan Pastinya, Euro ya? Euro. Pastinya ngikutin ininya sih biasanya. Bola. Kayak yang pas Euro lalu ya. Euro lalu juga? Aku pernah juga tuh live reaction tapi sama Oki. Oki Rengga. Oh, di Jebret. Bukan ada waktu itu. Pas Oki kesini dia bilang malamnya gue mau live reaction nih. Oh iya. Sama Amanda setelah anak-anak sekolah tapi ya. Iya pernah juga. Iya. Nah, tapi kalau sekarang di TV yang penontonnya lebih banyak. Iya. Udah pernah sih yang lalu. Yang kapan? Yang Bola apa? Pernah, Euro pernah aku. Euro kan 4 tahun sekali. Iya, 4 tahun yang lalu. Tapi 3 tahun yang lalu karena kan waktu itu pandemi harusnya. Iya, betul. Jadinya sebenarnya keundur. Yeah. Jadinya 3 tahun yang lalu Euro Cup aku juga pernah. Jadi siaran di olahraga bola bukan sesuatu yang baru. Udah enggak sih. Udah enggak ya. Jadi mudah-mudahan sih lancar-lancar. Amin ya Cing. Kan didoain sama Cing Abdel. Okay. Aku ngapain aja didoain kan. Pasti. Mie ayam masih suka makan mie ayam? Masih. Kita nggak pernah jadi dari anak sekolah janjian mau makan mie ayam nggak pernah jadi. Hari ini harus jadi nih. Nanti abis podcast ini kita makan mie ayam ya? Iya. Karena kan kita langsung sama-sama mau ke daerah Kuningan. Betul. Iya. Lo ke Noise, kalau gue ke... Nggak usah disebut. Oh nggak usah, iya. Kan udah lewat juga. Iya sih. Iya udah lewat juga nih, orang nonton udah lewat nih. Kalau Cing Abdel mau YouTube. YouTube orang. Tapi aku belum tahu guys orangnya siapa. Ferry Amsari namanya. Oh iya oke. Tadi udah disebut sih. Ya udah. Manda, kehidupan asmara gimana Manda? Tuh kan aku nggak mau deh ditanya-tanya kayak gini tuh ujung-ujungnya males banget. Nanti kalau udah... Karena gue tahu beberapa itu ada ini lo sedang berbinar-binar gitu. Udah satu masa nih. Di satu masa lo sedang berbinar-binar karena iya gitu. Apa sih Cing? Iya. Pas masa kapan ini? Pernah lah ada satu masa yang berbinar-binar. Enggak, pokoknya kalau udah ada aku kenalin ke Cing Abdel. Mana nggak dikenal-kenal. Iya makanya kan berarti belum kan. Nanti kalau udah ada yang pasti gitu. Kalau yang nggak pasti banyak. Hah?
Loh ini apa? Ya gitu deh. Jadi kan grogi kan. Ini apa sih? Jangan nanyain asmara dong. Trauma ya? Hah? Enggak. Aku nggak pernah trauma. Nggak pernah trauma. Nggak trauma. Alhamdulillah. Ya. Tapi mudah-mudahan. Tapi doain dong. Doain pasti didoain aku terus. Aku cepat ketemu jodoh aku apa yang pas buat aku, yang cocok, yang pengertian gitu. Baik, sabar. Apalagi ininya? Yang lucu. Aku suka tuh cowok lucu. Ya, pada ngerasa semua. Mungkin iya sih masuk kriteria lo pada, cuma Amanda nggak mau lah. Sama yang kayak lo gitu. Orang gua aja ngerasa kok. Pulang kampung terakhir kapan? Kemana Ke Inggris. Ke Inggris. Udah lama. Kok bisa nggak pulang-pulang kampung? Iya, karena kan aku udah nggak ada, kakek nenek aku kan udah nggak ada. Jadi udah nggak wajib untuk bolak-balik ke sana. Terakhir itu kapan? Udah berapa tahun yang lalu? Sebelum anak sekolah juga? Sebelum anak sekolah. Sebelum anak sekolah udah pulang kampung, sampai sekarang belum pulang-pulang. Sebenarnya bukan pulang kampung, liburan. Iya, liburan ke kampung terdahulu. Iya. Terus bisnis yang di Instagram itu jualan apa? Baju. Masih. Apa mereknya? Ayla and Sky. Ayla and Sky. Kok lu kayak ketawa kayak agak... Ayla and Sky. Iya. Masih ya itu ya? Masih. Itu baju apa sih? Baju perempuan sih, ready to wear. Terus kita juga terima custom order kayak kebaya, wedding gowns gitu-gitu kita bikin. Iya. Jadi film ini akan hadir tanggal 27 Juni. 27 Juni, iya. Di seluruh bioskop. Di seluruh bioskop. Oke, ya pengalaman yang paling pas take-nya gitu, pas syuting yang paling tidak terlupakan ada nggak? Ada, biasa kan kalau lagi horor, ya ada yang kesurupan, ada yang... Sebenarnya proses syuting Marni ini tuh nyenengin banget. Walaupun mungkin capek juga ya. Ya pastilah capek lah. Lokasinya juga mungkin di mana lokasi? Lokasinya tuh di Sukabumi dan Lembang. Di Sukabumi? Kok gue suka kamu sih? Bukan Sukabumi. Oke. Digombalin bapak-bapak gimana rasanya? Kayak digombalin mantan guru gitu. Di Sukabumi berarti? Sukabumi dan Lembang. Kebetulan kalau di Lembang tuh masuk-masuk di perkebunan sawit dan ada di hutan juga kan. Hutan gitu. Desa lah, sebuah desa gitu. Ini yang lo ceritain terakhir kita ketemu di Kompas berarti? Iya, lo harus ada syuting berapa hari, nggak bisa ikut. Iya, nggak bisa syuting. Si Kompas. Iya, itu. Tapi aku kan udah minta izin Kompas. Wah, I love you. Enggak, katanya nggak minta izin. Nggak minta izin. Emang lo nggak bilang-bilang sama Kompas? Oh iya, aku pasti minta izin lah. Minta izin. Nggak, artinya ini udah lama dong, cukup lama juga syutingnya? Udah lama banget. Berapa ya? Berapa ya bulan? Tahun lalu lah. Ya, tahun lalu ya? Iya, iya di tahun-tahun lalu gitu? Di tahun-tahun lalu. Hanya 2 itu lokasinya? Atau di Jakarta ada? Atau? Nggak, hanya di 2 itu aja. Kebetulan pas di Sukabuminya itu sebenarnya di tengah kota ya. Ya. Terus tapi itu rumahnya tuh rumah tua dan ada pohon keramatnya juga. Nah jadi sutradara kita tuh karena dia ada sense juga, dia tuh milih lokasi based on isinya tuh apa gitu. Itu di satu rumah tuh? Di satu rumah. Memang beneran setnya di dalam rumah itu ada 2 kamar dan di situ ada kamar-kamarnya banyak karena kan itu rumah zaman dulu banget. Oke. Dan udah ada banyak historinya di situ kan. Nah, di kamar-kamarnya itu Kak Billy milihin misalnya nih karakter Kahana depresi. Nanti dipilihin, oh kamar ini hantunya cocok nih buat Kahana. Tapi nggak dikasih tahu ke Kahananya. Kayak gitu, sampai kayak gitu milihnya. Baru tahu setelah syuting. Di kamar yang dipilihin buat Anissa? Anissa sih enggak sih. Kebetulan ada hantunya tapi nggak relevan ke akunya. Kebetulan aku orangnya juga, aku kan orangnya nggak peka ya. Dan aku tuh nggak bisa dalam segala hal sih sebenarnya lo. Aku peka dong. Kalau udah sayang aku peka. Iya. Aku kan Capricorn, jadi bucin gitu. Iya nggak sih?
Capricorn tuh yang gambarnya apa sih? Ikan ya? Elang, apaan elang? Elang Maries. Bukan hamster. Gitu dong, lari-lari gitu ya. Nah tapi karena nih aku ada nih kejadian pas syuting film, tapi bukan pas syutingnya, pas di luar syutingnya, dan bukan di Sukabumi nih, di Lembang. Kak Billy pengen bikin konten YouTube di luar syuting. Kita selesai syuting hari ini nggak malam-malam banget, kita tengah malam. Konten YouTube yuk gitu. Di lokasinya tuh yang masuk hutan gitu loh. Nah pas itu nggak ada kru kan, adanya cuma 3 mobil. Mobilnya Kak Billy sama Kak Danish kebetulan, terus di belakangnya mobilnya Frisley. Frisley yang bisa lihat juga dong. Dia juga bisa lihat, makanya kan itu YouTube-nya bareng Frisley sama Kak Billy. Oh ya. Terus mobil paling belakang, mobil aku bertiga. Ada Nia juga tuh. Nia udah selesai kuliah belum sih? Nia? Belum, Nia masih belum juga. Kayak dari dulu udah belakang mau ujian terus. Nah itu udah tuh anak, nggak tahu lah, biarin lah dia. Oke, lo Nia sama driver? Sama driver, bertiga. Aku paling belakang nih, kebetulan. Terus tiba-tiba kita nyasar di lokasi itu, dan signal kita semua nih 3 mobil ini nggak ada yang punya signal, HP-nya blank semuanya. Jadi kita nggak bisa lihat GPS dong. Terus kita nyasar. Tiba-tiba mobil aku, di tengah-tengah mobil aku tuh ada kayak anjing putih, anjing husky gitu. Cing, aneh banget kan? Ada mobil ada anjing di dalam. Di tengah-tengah mobil aku, di depannya sih. Kan nggak mungkin tiba-tiba kayak iklan banget gitu. Di luar. Jadi mobil aku berhenti, tiba-tiba ada anjing putih tuh berdiri, bukan berdiri ya, apa sih namanya dia? Dia berdiri. Iya, di tengah mobil. Duduk di tengah mobil aku, tapi kayak diem aja, kayak ngeliatin doang gitu. Di tengah tuh di mana sih maksudnya? Misalnya mobil aku nih, di depan persis gitu. Di antara mobil dan mobil? Di depan mobil aku ketinggalan, jadi di 2 mobil udah jalan duluan. Oke. Terus kan anjing putihnya nih diem aja gitu kan, nggak gerak kan. Terus aku bilang, ini anjing siapa gitu kan, kok kayak husky gitu, lucu, tapi putih diem aja, kayak bener-bener nggak mau gerak, kayak terus kayak gitu kan. Terus aku bilang, boleh diklakson nggak sih? Terus driver bilang, nggak boleh kalau di tempat-tempat gini klakson gitu kan. Oh ya udah, kalau gitu lewatin aja deh pelan-pelan, aku bilang gitu. Oke, aku tuh udah takut banget sebenarnya, karena aku penakut. Aku tuh aslinya kan, tahu kan, Cing, aku kan penakut banget kan. Penakut dan nggak peka, ya. Tapi sensitif hatinya. Iya, ya. betul. Habis itu mobil aku tuh lewatin anjing ini pelan-pelan gitu. Nah pas terus aku bilang, Nia, coba cek deh, pada lihat anjing nggak sih gitu. Terus pas aku lihat ke belakang, anjingnya udah nggak ada, hilang, benar-benar hilang. Kabur atau nggak? Ya aku nggak tahu, pokoknya kita nggak ada yang lihat lagi anjing itu. Terus aku tuh phone Frisley kan, Frisley lu pindah ke mobil gue dong, bilang gitu kan. Udah pada di depan kan soalnya, pindah ke mobil gue dong. Tadi pada lihat anjing nggak sih? Terus semuanya 2 mobil itu nggak ada yang lihat. Yang lihat nggak? Yang lihat yang mobil aku aja. Nggak mau kabur, harusnya lo tagih utang deh. Dia kabur, biasanya kan anjing gitu, anjing. Kayak gitu ya. Tagih utang kabur anjing. Nggak segitunya. Terus yang lebih seremnya lagi, mobil yang paling depan tiba-tiba ada kakek-kakek muncul. Diem juga gini. Kebetulan ngomong, tapi ngomongnya tuh jangan terus puter balik gitu. Ngomongin ke kita semua, ke mobil kita disuruh puter balik. Dia tapi ngobrolnya sama Kak Billy. Semuanya lihat ada kakek-kakek? Aku enggak sih, karena kan mobil aku lihatnya sekilas aja gitu. Enggak yang... Terus akhirnya putar balik? Putar balik, kita semua, karena katanya ternyata tuh kita sengaja dibikin nyasar ke atas banget. Ternyata kalau kita sedikit lagi naik tuh ada pemakaman. Nah ini putar balik. Sebentar, ini mau YouTube-nya kemana sebenarnya? Lokasinya tuh sebenarnya di bawah kita, cuman kita tuh mobil kita nyasarin ke atas gitu. Yeah. Nah terus 3 mobil ini putar balik lagi lah ya. Akhirnya ketemu sama, pas nyampe bawah tuh ketemu 1 kru. Di sana nggak di sana. Oh akhirnya ya udah semua. Akhirnya aku balik ke hotel karena aku takut. Ya, lo percuma jalan-jalan doang, muter-muter doang, nggak syuting. Nah salahnya aku sendirian balik ke hotel. Nah ketemu lagi. Kan aku lewat hutan sendirian lagi, jadi aku takut banget tuh. Coba ada gue di situ ya. Lebih takut, Cing Abel.
Masa lebih takut ada gue sih? Iya. Iya. Tapi aman udah setelahnya? Aman. Emang lo takut pernah ngeliat gak sih? Nggak pernah sih, nggak pernah ngeliat. Penampakan apa namanya yang horor-horor gitu? Nggak pernah. Lo jadi takut karena apa sih kalau orang Aku takut? emang penakut aja, terus aku Sama apa setan-setanan gitu takut? takut sama semua takut. Terus tidur aja tuh aku nggak bisa, kan aku tidur sendirian kan, nggak bisa gelap, harus ada lampu kecil satu nyala, yang penting kelihatan gitu. Nggak bisa kalau gelap gitu, nggak bisa. Emang nggak mau nyari teman hidup supaya bisa Mau, aku lah. tidurnya tidak sendiri, Mau. setiap malam ada yang nungguin. Nah itu tuh harus ada Pulang ya. syuting ada yang nyambut. Aku dong yang bukan aku. Iya kan lo syuting. Ya mau sih. Iya. Makanya nih doain dong. Iya selalu didoain. Selalu lagi. doain ya? Iya. Iya. Pengertian, sabar, Lucu, pengertian, sabar, baik, tanggung mau jawab. dibucinin, Mau dibucinin. diposesifin. Setia. Setia. Setia tuh penting kan zaman Iya. sekarang. Memang lu masih memegang ini kesetiaan gitu. Iya dong, kalau orang sayang cinta satu sama lain kan harus setia. Ya kan? Kenapa Dah. sih? Kasian pacar lo nggak setia ya? Setia tuh artinya hanya sama satu cewek gitu. Iya dong. Hah? Iya. Iya, habis gimana? Iya, maksudnya dia tidak membuka Nggak boleh. ruang, tidak Nggak membuka boleh. hati. Kan aku kan orangnya agak cemburuan juga. Iya. Posesifan lah gitu ya. Enggak Nggak terlalu posesif. Aku lumayan pengertian kok. Tapi cemburuan. Cemburuan. Gimana sih? Kan? Cemburuan. Tapi inilah masih batas normal. Iya. Dan orang itu belum ada. Belum, nanti ya, coming soon. Coming soon ya. Ya, seperti film-film juga coming Seperti soon. film-film yang Iya, coming iya, soon. iya. Marni coming soon. Ininya udah belum sih? Apa tuh? Trailer. Teaser segala macam udah ada? Udah ada. Nanti tanggal 27 tayang. Oke, teasernya udah ada, bisa dilihat di YouTube-nya. Ada. Ada di YouTube, ada di Instagram, semua udah rilis. Kalau nonton di bioskop juga kadang udah ada teaser. Marni juga di bioskop-bioskop udah ada poster kita. Udah premieran belum sih? Apa sih? Tanggal 20 premier. Seminggu sebelum Iya. launchingnya. Nanti Cing Abdel datang ya, premier. Kalau diundang ya. Diundang dong, masa nggak Iya. diundang? Iya. Deh, yang makasih lo, gue yang diundang. Ya. Biasa di Kuningan ya kalau premier-premier tuh. Iya, di Kuningan. Di Kuningan ya. Mudah-mudahan bisa diundang terus juga bisa datang ngelihat acting Iya dong. Amanda Rigby. Aku malah happy banget kalau Cing Abdel datang. Aku maunya yang ngundang langsung Amanda. Udah pasti aku kalau Cing Abdel. Pakai nomor yang baru apa yang lama? Yang baru, Oh, kan yang kita baru. udah WhatsAppan tadi. Iya. Iya. Karena yang lama udah jarang dipakai ya. Ya, ini kayaknya mau balik lagi nih ke nomor itu nih. Iya. Yang membedakan selain action horor, ada actionnya, yang membedakan ini dengan film-film yang horor yang lain yang baru-baru. Kan hampir Iya. setiap tahun, sepanjang tahun ada film horor banyak. Ini menurut Amanda apa? Film Marni ini. Satu, ini ada actionnya. Ya. Yang kedua, di film ini diceritakan kisah hantunya itu sendiri kenapa menjadi hantu. Jadi ada background story-nya juga. Ya. Nggak langsung tiba-tiba jump scare hantu. Iya. Yang ketiga, yang aku seneng di film ini, peran-peran wanita tuh kuat di film ini. Jadi yang kuat-kuatnya tuh karakter-karakter wanitanya. Iya, kalau gue lihat dari situnya, Iya. yang cowoknya encek doang deh. Ada Encek bagus. ada Reza Hilman, ada Om Matias Mucus juga. Iya. Cuman di film ini tuh digambarkan wanita-wanita tuh kuat, yang dari Kahana mungkin diliatin gitu. Oh, single mother, perjuangannya untuk kedua anaknya kayak gimana. Wanita tuh kayak gini ya gitu. Peran aku sebagai seorang anak tapi harus menjadi seorang ibu juga karena ibu aku sibuk. Ya. Dan di situ juga dikasih, oh, aku yang masih SMA harusnya main tapi harus mengganti peran ibu. Terus Kak Syarifah Danish juga di situ dikasih lihat karakter dia yang kuat. Nah, nanti peran Marni pun Ismi yang mainin, di situ juga diliatin kuatnya seorang wanita. Apalagi di zaman dulu. Di zaman dulu kan mungkin kayak hukumnya belum sekuat sekarang atau apa. Nah, di situ dikasih lihat sih perjuangan dia juga gitu. Iya. Jadi banyak pesan yang bisa diambil sebenarnya. Iya. Selain film horor yang mengagetkan, menakutkan, action yang bikin tegang, ternyata
ada nilai-nilai yang bisa diambil. Iya benar, pesan-pesan, ada dramanya juga gitu. Iya, iya. Ada nangis-nangisnya nggak? Ada kebetulan. Lo nangis juga? Nangis. Ah. Nangis. Kan udah sering aku nangis Iya nangis sih. Cing. Dalam hidup ini juga udah sering ya. Jangan dong, kalau dalam hidup enggak, aku happy aja. Happy aja. Ketawa-ketawa. Iya, betul. Sesuai iya. dengan program-program kemarin. Iya. Amanda, terima kasih sudah hadir di sini. Aku yang makasih banyak. Mudah-mudahan Cing. Marni sukses, penontonnya banyak. Thank you banget. Terus bisa jadi tempat belajar untuk banyak hal di Marni, mudah-mudahan ya. Amin, thank you Iya. banget Cing, Abdel. Iya, sama-sama Amanda. Habis ini kita makan mie langsung ya. Kita nih, iya mending kita beres karena kita mau makan mie kan. Iya, Kita mau makan mie. bakso. Karena lo harus di noise jam 1. Iya. Iya. Cing Abdel kan juga jam 1. Iya. Jadi kita harus selesai sekarang. Iya, Iya. langsung berangkat ke situ. Deket kok situ. Iya, oke. Jalur dengan Kuningan. Oke, kita makan rame-rame ya guys. Iya. Iya. Oke lah kalau begitu, sehat Thank you terus. semuanya. Bahagia terus, Iya, Amanda. Cing Abdel juga sehat, happy, tambah Amin. sukses terus, tambah Amin. keren, guru Amin. kesayangan aku. Amin. Iya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.